Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham gorengan tapi bagus, harga Rp67 per lembar, laba naik hampir 200%, valuasi PBV hanya 0,5 kali, rasio DER hanya 71%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Dalam video ini, saya mau bahas satu topik yang unik. Saham yang akan dibedah adalah saham receh dengan harga di bawah Rp70. Meski banyak orang yang mengatakan saham ini gorengan, tapi kinerja yang dihasilkan di tahun 2021 cukup menarik. Pendapatan mengalami peningkatan hampir 1000%, sehingga menyebabkan labanya tumbuh hampir 100%. Selain itu, perusahaan sudah berusia hampir 30 tahun dan punya PBV yang masih rendah. Apakah kamu tertarik melihatnya lebih jauh? Sekarang saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Sentul City berdiri tahun 1993. Artinya saat video ini dibuat, BKSL berusia sekitar 28 tahun. Usia perusahaan ternyata sudah hampir 30 tahun. Meski begitu, selama 30 tahun ini, BKSL mengalami banyak naik turun di dunia bisnis. Diharapkan dengan performa di tahun 2021, manajemen mampu untuk terus meningkatkan kinerjanya. Pertanyaannya, apakah kamu yakin perusahaan ini bisa terus tumbuh puluhan tahun ke depan? Mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. BKSL punya aset 17,06 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 18,37 triliun. Artinya, aset perusahaan turun 1,31 triliun atau 7,13% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 17,06 triliun, perusahaan punya tanah untuk pengembangan sebanyak 8,71 triliun. Artinya, 51,06% aset perusahaan berada dalam bentuk tanah untuk pengembangan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,8 triliun atau 8,41%. Selain tanah untuk pengembangan, ada juga persediaan. Dari total aset 17,06 triliun, perusahaan punya persediaan sebanyak 3,98 triliun. Artinya, 23,33% aset perusahaan berada dalam bentuk persediaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,8 triliun atau 25,16%. Kedua, liabilitas. BKSL punya liabilitas 6,48 triliun sampai triwulan 3 2021, sedangkan di tahun 2020 liabilitasnya berjumlah 8,12 triliun. Artinya, hutang perusahaan turun 1,64 triliun atau 20,20% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 6,48 triliun, perusahaan punya uang muka pelanggan sebanyak 1,67 triliun. Artinya, 25,77% hutang perusahaan berada dalam bentuk uang muka pelanggan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,01 triliun atau 0,60%. Selain uang muka pelanggan, ada juga liabilitas keuangan jangka pendek. Dari total liabilitas 6,48 triliun, perusahaan punya liabilitas keuangan jangka pendek sebanyak 1,19 triliun. Artinya, 18,36% total hutang perusahaan berada dalam bentuk liabilitas jangka pendek. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,3 triliun atau 20,13%. Ketiga, ekuitas. BKSL punya ekuitas 9,04 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 8,73 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,31 triliun atau 3,55%. Nah, dari total ekuitas 9,04 triliun, perusahaan punya modal ditempatkan dan disetor sebanyak 7,53 triliun. Artinya, 83,30% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk modal ditempatkan dan disetor. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Keempat, pendapatan. BKSL punya pendapatan 2,62 triliun sampai triwulan 3 2021, sedangkan di tahun 2020 pendapatannya berjumlah 0,24 triliun.
Berarti pendapatan perusahaan naik 2,38 triliun atau 991,67% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. BKSL punya biaya pokok penjualan sebanyak 1,91 triliun. Sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 0,12 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan naik 1,79 triliun atau 1.491,67% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. BKSL mampu menghasilkan laba sebanyak 0,31 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka minus 0,32 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,63 triliun atau 196% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BKSL punya ROE 4,61% dengan NPM 11,95%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 71,69%. Rasio profitabilitas terlihat biasa saja, meski pendapatan dan laba tumbuh drastis. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan butuh meningkatkan laba lebih besar lagi agar pencapaiannya seimbang dengan total ekuitas yang dimiliki. Sedangkan dari sisi DER, saham ini terlihat masih wajar dengan angka di bawah 100%. Meski begitu, kamu tetap harus menganalisa lebih jauh lagi karena tidak ada jaminan DER di bawah 100% sahamnya pasti aman. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 10,76 kali dan PBV 0,50 kali. Rasio keuangan perusahaan cukup menarik dari sisi PBV dengan angka 0,50 kali. Meski begitu, dari sisi PER, saham ini terlihat biasa saja. Hal itu cukup unik mengingat di tahun ini terjadi kenaikan laba yang signifikan. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Total aset berkurang disebabkan oleh properti investasi yang menurun. 2. Penurunan liabilitas berasal dari berkurangnya liabilitas keuangan jangka pendek. Ketiga, kenaikan ekuitas berasal dari peningkatan saldo laba. Keempat, laba naik karena pendapatan yang tumbuh signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kelima, meski pendapatan dan laba naik drastis, rasio keuangan perusahaan terlihat biasa saja. Tidak jelek, tapi juga tidak spektakuler. Keenam, valuasi PBV masih menarik dengan angka di bawah 1 kali. Demikian analisa singkat saham BKSL berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Thank you.